Kejati, Sumatera Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, salah satunya bekas Gubernur Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar retreat untuk pelajar bermasalah selama 10 hari di bumi perkemahan Gandus, Palembang. Turnamen sepak bola U12 digelar Askot PSSI Palembang. SSB SAS jadi kampionnya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde, Palembang. Salah satunya adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan AN. Kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde Palembang kembali mencuat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk mantan Gubernur Sumsel AN, serta EH dan RM dari PT MB. Satu tersangka lain AT diketahui masih berada di luar negeri dan telah masuk dalam daftar cegah tangkal. Proyek ini disorot karena kontraknya tetap disahkan meski perusahaan pelaksanaan tidak memenuhi syarat kualifikasi. Akibatnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde lenyap dan negara ditaksir merugi hingga 900 miliar rupiah. Ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih 17 miliar, serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan para tersangka dikenakan pasal penghilangan penyidikan. Seulangi, tidak menutup kemungkinan para tersangka ini dikenakan pasal penghalangan penyidikan atau obstruction of justice. Penyidikan juga mengungkap dugaan upaya obstruction of justice. Para tersangka disebut mencari pihak yang bersedia dijadikan pengganti tersangka dengan imbalan 17 miliar rupiah. Sudah kita lakukan upaya gugatan Perdata 144 nomor perkara karena di stop oleh Gubernur Herman Deru. Ada kontrak sama Pak Alek. Begitu pengalihan gubernur dikontrol, kita sedang upaya hukum, ajukan gugatan. Iya, karena pembatalan PKS itu jelas MH sedang berjalan perdatanya. Selain itu ada upaya hukum lagi nggak? Oh, atas penetapan tersangka kita udah nyiapkan surat kuasa untuk peradilan tersangka ya. Penahanan belum, mungkin keluarga atas istri. Kita kan bertubi-tubi. Temuan ini membuka potensi pasal tambahan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan senjata api rakitan hasil sitaan dimusnahkan di Polda Sumatera Selatan. Lebih dari 600 pucuk senjata itu merupakan hasil operasi Senpi Musi 2025 yang digelar selama beberapa bulan terakhir di berbagai wilayah rawan. Sebanyak 614 senjata api rakitan laras panjang dan pendek hasil sitaan dimusnahkan Polda Sumatera Selatan. Senjata-senjata tersebut merupakan hasil operasi Senpi Musi 2025 yang juga mengamankan 32 orang pemiliknya. Proses pemusnahan dilakukan dengan memotong senjata menggunakan mesin gerinda. Peningkatan kasus tahun ini mencapai sekitar 10% dibanding sebelumnya, termasuk dari hasil penyerahan sukarela masyarakat. Wilayah perbatasan seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menjadi salah satu lokasi maraknya peredaran senjata rakitan. Meski masyarakat semakin sadar akan pelanggaran hukum, sebagian masih enggan menyerahkan senjata dengan alasan perlindungan diri. Secara hasil, di tahun 2025 ini terjadi peningkatan, baik dari hasil operasi maupun dari hasil penyitaan atau penerimaan dari serahan masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu, saya menilai bahwa di tahun 2025 ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan melalui proses himbauan, kemudian komunikasi intensif dengan personil Polda Sumsel. Secara umum dia masih banyak di daerah ya. Daerah saya tidak perlu sebutkan daerahnya di daerah mana.
batasan antar provinsi. Mayoritas senjata yang disita disalahgunakan untuk aksi kriminal. Melihat tren yang terus meningkat, Polda Sumsel memastikan operasi serupa akan digelar lebih intensif. Didukung pendekatan preventif agar masyarakat mau menyerahkan senjata secara sukarela. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menetapkan JS, oknum ASN asal Oku Selatan sebagai tersangka setelah penggerebekan di sebuah rumah kos bersama seorang perempuan berinisial MJ. JS, oknum ASN asal Oku Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Ia terjaring di sebuah kamar kos bersama teman perempuannya berinisial MJ beberapa waktu lalu dan atas laporan istrinya. Penetapan status tersangka dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara dan memiliki alat bukti yang cukup dari lokasi kejadian serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel. Keduanya dijerat pasal perzinahan dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Barang bukti yang disita meliputi spray dan beberapa potong pakaian milik tersangka. Inisial itu dengan saudara JA dan saudara MZ. Untuk pasalnya kita terapkan di 284 KUHP. Artinya alat bukti sudah ditemukan semua, Pak? Ya, kita berdasarkan alat bukti di TKP, olah TKP, kemudian dari laboratorium forensik, itu juga pendukung terhadap pemenuhan unsur di alat bukti kami. Untuk barang bukti yang ditemukan ada, Bang? Dari TKP? Untuk barang bukti tentunya ada beberapa pakaian-pakaian yang dimiliki oleh para korban, para pelaku, kemudian juga barang bukti berkaitan dengan spray, lain-lainnya yang ditemukan di dalam kamar tersebut. Meski berstatus tersangka, keduanya tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengikuti program retreat Laskar Satria Pandu di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang. Kegiatan selama 10 hari ini menjadi upaya pendidikan karakter bagi siswa yang memiliki catatan kedisiplinan. Nah, di kesempatan ini sebanyak 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengikuti program retreat Laskar Satria Pandu yang dibuka di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang pada Rabu 2 Juli 2025. Retreat berlangsung selama 10 hari melibatkan siswa-siswa yang memiliki catatan kedisiplinan dari Palembang, Prabu Mulih, Oki, OI, Muara Enim, dan Banyuasin. Di tengah maraknya tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai penyimpangan lainnya yang melibatkan pelajar, pemerintah Provinsi Sumsel menggagas program pendidikan karakter khusus. apa gunanya ilmu pengetahuan, apa gunanya modal pendidikan yang mereka dapat begitu banyak kalau tidak berani berkompetisi. Itu harus berbekal akhlak, maka kita kerjasamakan juga dengan Kementerian Agama. Harus instruktur berjalan sedemikian rupa, menghormati hak-hak anak, remaja. Kita bekerja sama dengan KPAD. Kegiatan ini menggandeng berbagai pihak seperti Pramuka, TNI, Polri, BNN, KPAD, hingga Kemenak dengan pendekatan yang mengedepankan etika dan nilai-nilai yang biasa diajarkan oleh orang tua di rumah. Pada gelombang pertama ini, peserta mayoritas berasal dari kalangan pelajar yang terindikasi bermasalah dalam hal kedisiplinan. Program ini disusun bersama sekolah, terutama guru bimbingan konseling, dengan harapan para peserta dapat menemukan jati diri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti sampai Bapak Gubernur tadi kan, mereka bisa menyadari potensi mereka, sehingga mereka terarah positif, bisa memandu, namanya Pandu Satria kan, bisa memandu dan berani berintegritas dan mempunyai karakter yang perlu kita bentuk nanti. Waktu pelaksanaan retreat juga dipilih saat libur sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jika program ini berjalan lancar, Pemprov Sumsel akan membuka gelombang lanjutan di masa mendatang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumsel datang ditemani orang tua mereka pada program retreat Laskar Satria Pandu. Mereka siap menjalani 10 hari pembinaan karakter untuk memperbaiki kedisiplinan dan menata kembali semangat belajar.
Program Retret Laskar Satria Pandu mendapat sambutan dari para orang tua. Pada hari pertama pelaksanaan di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang, beberapa orang tua tampak hadir mendampingi anak-anak mereka. Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan sekaligus harapan agar anak-anak bisa mengalami perubahan positif. Meski mendukung, sebagian orang tua menilai durasi 10 hari retret terlalu singkat. Mereka berharap waktu pembinaan dapat diperpanjang minimal hingga 3 bulan agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Salah satu orang tua memutuskan mendaftarkan anaknya setelah mengetahui adanya program ini. Keputusannya didasari kekhawatiran atas kebiasaan anaknya yang sering pulang larut malam dan kerap terlambat ke sekolah, meski berangkat lebih awal dari rumah. Dari pandangan saya ya sangat bagus ya, karena buat masa depan mereka juga. Semoga aja dengan adanya program ini anak saya lebih disiplin lagi, terus bisa menghargai waktu, nggak keluar malam lagi. Retret ini diikuti 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Peserta gelombang pertama umumnya berasal dari latar belakang yang sama, pelajar dengan masalah kedisiplinan. Seorang siswa dari Palembang misalnya, mengaku sering datang terlambat meskipun sudah berusaha tepat waktu. Ia berharap melalui kegiatan ini bisa belajar menghargai waktu dan memperbaiki diri untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang tentara. Sekolah telat, terlambat, sering tidur jam pelajaran, tugas sering numpuk. Harapan kedepannya lebih menghargai waktu, disiplin, lebih jaga sholatnya. Selama hari pertama berkumpul dengan teman-teman yang lain ini seperti apa sih? Seru sih, perkenalan di kamar tuh seru. Dari mana-mana ke sekolah seru. Antusiasme terhadap program ini terus meningkat. Terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai mengantri untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke program retret selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumsel berencana mengevaluasi pelaksanaan gelombang pertama ini sebelum membuka pendaftaran berikutnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara terancam mengalami krisis ekonomi dan terisolir sejak 4 bulan terakhir akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu. Kapal pengangkut logistik, sembako hingga BBM sama sekali tidak bisa berlayar dan keluar dari area pelabuhan akibat alur tertutup sedimentasi pasir. Dampak yang ditimbulkan warga yang tinggal di pulau terluar Indonesia itu kini kesulitan menjual hasil bumi mereka karena tak ada sama sekali kapal yang menuju Pulau Enggano. Bahkan hasil panen pisang yang merupakan hasil bumi petani di kepulauan tersebut terpaksa dibuang ke laut karena membusuk tidak bisa dijual ke luar pulau. Pimpinan Kepala Suku Enggano Milson Kaitora mengatakan, saat ini warga di Pulau Enggano mengalami krisis ekonomi serius lantaran hasil bumi mereka tidak bisa diperjualbelikan. Ekonomi sangat lumpuh ekonomi di Enggano dikarenakan hasil pisang petani itu yang menjadi andalan kehidupan masyarakat Enggano itu tidak bisa terjual ke Bengkulu atau tidak bisa dibawa ke Bengkulu. Adapun kapal nelayan yang bisa membawa hasil petani ke Bengkulu itu tertentu orangnya. Sementara itu terkait progres pengerukan alur pelabuhan Pulau Bayi yang mengalami pendangkalan, saat ini masih terus berjalan meskipun progresnya lambat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini disampaikan Gubernur Helmi Hasan usai memimpin rapat bersama staf khusus Menteri Dalam Negeri. Helmi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan kapal Orkan 05 pasca instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano. Kapal milik KKP itu disebut dalam perjalanan menuju Bengkulu.
Namun belum dipastikan akan langsung ke Pulau Enggano atau terlebih dahulu singgah ke pelabuhan Pulau Bai. Nantinya kapal besar itu akan diperuntukkan membantu akses masyarakat Enggano selama proses pengerukan alur yang dilakukan oleh Pelindo, termasuk mengangkut hasil bumi yang menjadi persoalan utama karena tak bisa dibawa keluar pulau. Tadi kan sudah disampaikan dan kita juga dari KKP Porca 05 itu juga akan datang. Insya Allah hari tanggal 29. Tanggal 29 untuk dibantu. Cebok bukan dimiliki, bukan mereka membantu. Ya jangan salah paham juga. Ini kapal bukan dibantu untuk kita selamanya, tapi dibantu untuk mengatasi sampai alur ini normal. Ya. Termasuk mengangkut hasil bumi ke hasil bumi, termasuk juga motor mahasiswa KKN yang ketinggalan di Bengkulu kita antarkan juga. Sementara itu, Helmi Hasan menyebut pintu alur pelabuhan akan terbuka dalam waktu dekat sehingga cukup untuk akses kapal KMP Pulau Telo masuk dan bersandar ke area pelabuhan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Staf khusus Mendagri Brigjen Wahyu Bintono memantau langsung proses pengerukan alur pelabuhan Pulau Bai di Kota Bengkulu setelah Inpres percepatan pembangunan Enggano ditekan Presiden Prabowo. Dari hasil pemantauan didapati lambatnya normalisasi kondisi alur meski proses pengerukan terus berjalan. Hal ini disebabkan karena alur yang sudah dikeruk menjadi dangkal lagi karena adanya longsoran pasir. Meski demikian, Mendagri mendorong agar semua sektor, baik pemerintah dan Pelindo, dapat mempercepat pengerukan alur untuk penanganan terisolirnya Pulau Enggano. Sebab pendangkalan alur pelabuhan mengakibatkan hasil bumi dari pulau terluar Indonesia itu tidak bisa keluar, akibat kapal tidak bisa bersandar. Kami dari Kementerian Dalam Negeri itu lebih kepada bagaimana kami memfasilitasi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajarannya, itu bisa berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk juga instansi yang vertikal dalam rangka kita mengatasi permasalahan di Pulau Enggano dan juga di Pulau Bai ini. Jadi masing-masing kementerian ada tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab kementerian lembaga masing-masing. Sementara itu, Pelindo Regional 2 Bengkulu terus berkomitmen mempercepat pengerukan alur pelabuhan sesuai instruksi Presiden. Pihak Pelindo juga menurunkan kapal keruk cutter suction untuk mengatasi longsoran pasir. Mengingat kendala yang ada, karena kontur tanahnya adalah pasir, saat dikeruk dengan kedalaman tertentu, longsor lagi. Bukti percepatan yang dilakukan Pelindo beserta dari tim KSOP, Pemprov juga untuk supporting kegiatan ini. Kita mendatangkan eksavator jumlahnya 6, dump truk jumlahnya 9, loader 4. Artinya untuk mempercepat blocking alur itu sendiri. Dalam hal ini, Pelindo fokus melaksanakan kegiatan pembukaan alur itu. Dengan percepatan penanganan pendangkalan alur, diharapkan pelabuhan Pulau Bai kembali normal, sehingga aktivitas warga Enggano hingga kebutuhan logistik dan BBM dapat dipenuhi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kericuhan bermula saat para driver ojek daring yang sedang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Bengkulu mendapati seorang driver sedang mengambil orderan. Beruntung kericuhan mereda saat rekan lain mencoba memisahkan driver yang emosi melihat masih adanya driver yang bekerja di saat rekan mereka sedang mogok kerja. Aksi di depan kantor DPRD Kota Bengkulu Senin pagi digelar ratusan driver ojek daring yang meminta anggota dewan dapat memfasilitasi pertemuan antara driver, pihak aplikator penyedia jasa, hingga pemerintah setempat. Mereka menuntut aplikator merubah aturan skema tarif terbaru yang dinilai sangat memberatkan para driver ojek daring. Jadi mereka menaikkannya menjadi 5 sesi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Bang, dampaknya langsung ke driver ini apa, Bang? Dampaknya langsung ke driver itu ya dari segi pendapatan jelasnya yang ambil slot ya. Yang ambil slot itu menurun dari segi pendapatan. Terus waktu pasti rugi. Dengan harga BBM yang seperti sekarang ini, dengan tempuh yang jauh, pasti rugi juga. Usai mendengarkan aspirasi para driver ojek daring, anggota DPRD Kota Bengkulu berjanji akan mempertemukan para driver dengan aplikator hingga pejabat daerah yang berwenang untuk mengkaji aturan tersebut. Ini proses seperti ini harus duduk bersama, Pak, bisa langsung.
kita telepon aja hari ini, mungkin Pak melalui perwakilan DPR bisa saja Pak Widodo sebagai wakil ketua DPR melakukan itu, tapi mungkin responnya tidak akan langsung ya, karena ini bentuknya perusahaan. Kebijakan di perusahaan juga mungkin tidak bisa satu orang yang memutuskan, mungkin berbanyak birokrasi yang harus mereka selesaikan juga. Makanya kita harus dorong, nanti kita duduk bersama, nanti dari pemerintah yang terdekat. Aksi lanjutan akan kembali digelar jika nantinya tak ada kesepakatan dan tak ada etikat baik dari aplikator penyedia jasa. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Total 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan Bakahuni ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 276 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Jumlah tersangka semuanya berapa? Ada 38. Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga seumur hidup. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Jajaran Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung bongkar sindikat rumah yang dijadikan tempat pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis pada Sabtu 28 Juni kemarin. Hasilnya 278,31 gram tembakau sintetis siap jual, 97,94 gram bahan baku sintetis, dan 1 orang tersangka berhasil diamankan. Dari hasil pengakuan tersangka, rumah produksi tembakau sintetis telah berjalan selama 4 bulan terakhir, yang diperintah oleh atasannya dan kini berada di Pulau Jawa dan menjadi DPO. Produksi langsung bisa. Sehari bisa produksi berapa, Bos? Ya paling kalau cairan itu 200 ml. 200 ml. Jadi berapa 200 ml? Gram? 400 gram. 400 gram. Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, Kapolresta Bandar Lampung menambahkan bahwa sejak 4 bulan terakhir, tersangka berhasil menjual ratusan kilogram narkoba jenis tembakau sintetis yang dibuat sendiri oleh pelaku sesuai perintah. Tersangka MR ini mendapat perintah dari Bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang bersangkutan telah berhasil memproduksi narkotika jenis sintetis ini selama 4 bulan di sini, dan karena itu yang bersangkutan diberikan gaji per bulan 10 juta. Oh, ini yang liquid ya? Atas perbuatannya, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bandar Lampung dan dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan lantaran mengandung unsur kengerian. Dalam video tampak seekor buaya berukuran cukup besar tengah menyeret seorang kakek di aliran Sungai Waisemaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Peristiwa ini terjadi ketika kakek bernama Wasim berusia 80 tahun warga desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, sedang mandi di sungai seusai membabat rumput.
Namun secara tiba-tiba, buaya langsung menerkam dan menyeretnya ke tengah sungai. Warga yang panik melihat kondisi korban berada di mulut buaya, langsung berupaya menyelamatkannya dengan cara turun ke sungai dangkal dan melemparinya menggunakan kayu serta batu. Upaya penyelamatan yang cukup lama ini akhirnya berhasil. Korban terlepas dari gigitan buaya, namun sudah dalam kondisi tak bernyawa. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Langsung dinaikin, naik turun setelah warga disuruh minggir. Dia itu langsung naik ke atas yang ke dangkal ini. Ke dangkal ini langsung diserbu sama masyarakat. Diserbu langsung dilepasin. Korban langsung dipegang, diambil. Waktu itu korban sudah meninggal dunia belum, Pak? Sudah meninggal dunia. Si korban ini lagi apa, Pak, ke air besar dia? Mandi, Pak. Habis babat, terus dia mandi. Mandi terus dia itu kejadian itu. Jasad korban selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan visum, yang hasilnya terdapat sejumlah bekas luka serius akibat gigitan buaya di beberapa bagian tubuh korban. Sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi bencana musibah. Itu seorang laki-laki bernama Bapak Wasim bin Kastari digigit seekor buaya. Dan dalam waktu kurang lebih 1 jam korban sudah bisa kita amankan. Dan saat ini korban sudah sama-sama kita lihat bersama sudah dimakamkan. Itu ada beberapa luka, diantaranya itu di bagian pinggang, di bagian pantat dan punggung sebelah belakang ada beberapa bekas gigitan buaya. Saat ini jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dilakukan pemakaman. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan di Kabupaten Tanggamus, Lampung sebelumnya juga sudah sering memperingatkan warga untuk tidak beraktivitas di area Sungai Waisemaka karena kerap adanya buaya liar yang muncul. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Pemerintah Kota Palembang akan memfokuskan langkah pada penataan infrastruktur di kawasan Pasar 16 Ilir. Selain memperbaiki fasilitas fisik, penataan juga menyasar pedagang kaki lima guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan nyaman. Pasca penertiban pedagang kaki lima dan lapak di kawasan Pasar 16 Ilir, pemerintah Kota Palembang kini berfokus pada penataan infrastruktur. Langkah ini akan segera dimulai dalam waktu dekat sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan nyaman. Penataan mencakup perbaikan jalan, normalisasi drainase yang tersumbat akibat sedimentasi, serta pembersihan sampah agar kawasan pasar tak lagi kumuh. Untuk Pasar 16 pertama, saya ingin menata dulu infrastrukturnya. Infrastruktur artinya bahwa jalan yang harus saya perbaiki, drainase yang sumbatannya sedimennya cukup tinggi, sudah beberapa hari ini saya perbaiki dan juga saya angkat, termasuk lingkungan dalam arti sampahnya. Sampah juga harus bersih, jangan sampai terkesan kumuh. Ini sudah saya mulai 2-3 hari ini, saya genjot dulu untuk penataannya dan juga termasuk penertiban para PKL-nya, tetapi kita berikan solusi penanganan sementara. Di sisi lain, penataan pedagang kaki lima juga terus dilakukan dengan pendekatan humanis melalui koordinasi bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menjadwalkan pelaksanaan retreat bagi jajaran pejabatnya pada Juli ini. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hingga 10 hari sebagai bagian dari upaya pembinaan internal.
Pada Juli ini, pemerintah Kota Palembang akan menggelar retret khusus bagi pejabat eselon 2 dan para camat. Kegiatan dirancang berlangsung selama 10 hingga 14 hari di markas Yonif Rider 200. Kegiatan dirancang berlangsung selama 10 hingga 14 hari di markas Yonif Rider 200. Berbeda dengan retret pelajar, agenda ini difokuskan untuk membentuk kedisiplinan, mempererat kebersamaan, dan membangun semangat pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ya, yang pasti kedisiplinan ya, kedisiplinan memupuk rasa silaturahmi, kebersamaan. Karena apapun tujuan kita, kalau tanpa kebersamaan, tanpa silaturahmi, itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Selama retret, para pejabat akan mengikuti serangkaian materi dan pelatihan dari para instruktur dan pembina Yonif Rider 200 sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kepemimpinan. Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki tahun ajaran baru, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palembang akan bertambah. 4 dapur SPPG direncanakan mulai beroperasi. Pemerintah Kota Palembang terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Dalam waktu dekat, 4 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mulai beroperasi di wilayah Gandus, Seberang Ulu 2, Sukarami, dan Alang-Alang Lebar. Meski daftar sekolah penerima belum ditentukan, kehadiran dapur baru ini diharapkan memperluas akses manfaat gizi bagi lebih banyak siswa. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 127 sekolah negeri dan swasta di seluruh kota. Ya, untuk MBG memang rencana ada penambahan untuk di tahun ajaran baru tanggal 14 Juli nanti. Tapi kami masih menunggu informasinya, insya Allah minggu depan kami dapatkan informasi data-data mana yang akan menjadi penambahan. Itu daerah mana Pak? Untuk itu daerah Gandus, Seberang Ulu 2, Sukarami, dan Alang-Alang Lebar. Untuk sekolah sendiri ada berapa banyak perkiraan? Masih tentatif saja. Jika berjalan sesuai rencana, dapur-dapur baru akan mulai aktif pada minggu kedua setelah masuk sekolah. Sementara itu, sekolah lain akan kembali melanjutkan program MBG sejak hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi seputar olahraga, Saudara. Asosiasi Kota PSSI Palembang kembali menggelar kejuaraan sepak bola kelompok usia di bawah 12 tahun. Ajang ini menjadi wadah pencarian bibit muda potensial di kota ini, sekaligus upaya pembinaan dini calon pesepak bola. Sebanyak 25 tim sekolah sepak bola yang tergabung dalam anggota dan afiliasi Asosiasi Kota PSSI Palembang ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola U12 di Stadion Kamboja. Kompetisi ini dikhususkan bagi tim-tim yang terdaftar resmi di bawah naungan Askot PSSI Palembang. Ya, ini kita terus akan lakukan agenda ya. Kita buat agenda rutinan, mungkin bisa 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali. Karena kompetisi-kompetisi seperti ini yang memang yang ditunggu-tunggu oleh para SSB yang ada di Kota Palembang. Sehingga kita harus lebih mempersiapkan lagi dan juga akan terus melakukan mengadakan turnamen-turnamen seperti ini. Kejuaraan disambut antusias para pemain muda sebagai ajang unjuk kemampuan sekaligus menambah jam terbang. Rencananya turnamen kelompok umur ini akan menjadi agenda rutin bulanan guna mendukung pembinaan usia dini. Lebih banyak sih, biar enak lah semuanya. Biar banyak tanding ya, iya. Biar nambah kemampuan ya. Dalam kejuaraan yang juga digelar untuk memeriahkan HUT ke-79 Bayangkara, SAS Palembang keluar sebagai juara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC menuntaskan sesi latihan terakhir di Palembang. Tim Laskar Wongkito bersiap bertolak ke Pulau Jawa untuk menjalani pemusatan latihan. Pekan ini, Sriwijaya FC menutup rangkaian latihan di Palembang. Persiapan tim terus berlanjut dengan agenda pemusatan latihan di Sumsel, Bogor, dan Yogyakarta sepanjang Juli. Beberapa pemain muda dari EPA U20, pemain trial, hingga senior dari Palembang akan ikut serta dalam rombongan awal. Sementara pemain inti lainnya dijadwalkan bergabung langsung di Pulau Jawa. Oke, ini latihan terakhir, ada 3 kali saya menangani tim di sini, sudah berprogres yang luar biasa. Saya cukup senang dengan progres tim. Sudah ada penciutan di sini, terus ada juga sudah makin kompetitif dan anak-anak sudah makin mengerti game plan yang saya inginkan. Mudah-mudahan ini latihan terakhir untuk kita lebih persiapan lagi di Pulau Jawa, juga nanti ada pemain-pemain yang akan datang di Pulau Jawa. Mudah-mudahan itu menambah
kompak tim kita, menambah kuat tim kita dan juga menambah kompetitif tim kita. Program latihan ini menjadi langkah penting untuk menyusun kerangka tim utama. Setelah tahap awal berjalan lancar di Palembang, Sriwijaya akan menguji kekompakan dan ketajaman strategi dalam fase latihan berikutnya hingga akhir Juli. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cin di Palembang kembali mencuat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk mantan Gubernur Sumsel AN, serta EH dan RM dari PT MB. Satu tersangka lain AT diketahui masih berada di luar negeri dan telah masuk dalam daftar cegah tangkal. Proyek ini disorot karena kontraknya tetap disahkan meski perusahaan pelaksanaan tidak memenuhi syarat kualifikasi. Akibatnya bangunan cagar budaya Pasar Cin dilenyap dan negara ditaksir merugi hingga 900 miliar rupiah. Ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih 17 miliar, serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan para tersangka dikenakan pasal penghilangan penyidikan. Seulangi, tidak menutup kemungkinan para tersangka ini dikenakan pasal penghalangan penyidikan atau obstruction of justice. Penyidikan juga mengungkap dugaan upaya obstruction of justice. Para tersangka disebut mencari pihak yang bersedia dijadikan pengganti tersangka dengan imbalan 17 miliar rupiah. Sudah kita lakukan upaya gugatan Bernata 144 nomor perkara karena di stop oleh Gubernur Herman Deru. Ada kontrak sama Pak Alek. Begitu peralihan gubernur dikentrol, kita sedang upaya hukum, ajukan gugatan. Iya, karena pembatalan PKS itu jelas PMH sedang berjalan perdatanya. Selain itu ada upaya hukum lagi nggak? Oh, atas penetapan tersangka kita udah nyiapkan surat kuasa untuk peradilan. Tersangka ya, penahanan belum. Mungkin keluarga atas istri. Kita kan bertubi-tubi. Temuan ini membuka potensi pasal tambahan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, di kesempatan ini, Sebanyak 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengikuti program retreat Laskar Satria Pandu yang dibuka di Bumi Perkemahan Pramuka, Gandus, Palembang pada Rabu 2 Juli 2025. Retreat berlangsung selama 10 hari melibatkan siswa-siswa yang memiliki catatan kedisiplinan dari Palembang, Prabu Mulih, Oki, OI, Muara Enim, dan Banyuasin. Di tengah maraknya tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai penyimpangan lainnya yang melibatkan pelajar, pemerintah Provinsi Sumsel menggagas program pendidikan karakter khusus. apa gunanya ilmu pengetahuan, apa gunanya modal pendidikan yang mereka dapat begitu banyak kalau tidak berani berkompetisi. Itu harus berbekal akhlak, maka kita kerjasamakan juga dengan Kementerian Agama. Harus instruktur berjalan sedemikian rupa, menghormati anak, remaja. Kita bekerja sama dengan KPAD. Kegiatan ini menggandeng berbagai pihak seperti Pramuka, TNI, Polri, BNN, KPAD, hingga Kemenak dengan pendekatan yang mengedepankan etika dan nilai-nilai yang biasa diajarkan oleh orang tua di rumah. Pada gelombang pertama ini, peserta mayoritas berasal dari kalangan pelajar yang terindikasi bermasalah dalam hal kedisiplinan. Program ini disusun bersama sekolah, terutama guru bimbingan konseling, dengan harapan para peserta dapat menemukan jati diri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti sampai Bapak Gubernur tadi kan, mereka bisa menyadari potensi mereka, sehingga mereka terarah positif, bisa memandu, namanya pandu satria kan, bisa memandu dan berani berwenang berintegritas dan mempunyai karakter yang perlu kita bentuk nanti. Waktu pelaksanaan retreat juga dipilih saat libur sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jika program ini berjalan lancar, Pemprov Sumsel akan membuka gelombang lanjutan di masa mendatang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sebanyak 25 tim sekolah sepak bola yang tergabung dalam anggota dan afiliasi Asosiasi Kota PSSI Palembang ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola U12 di Stadion Kamboja. Kompetisi ini dikhususkan bagi tim-tim yang terdaftar resmi di bawah naungan Askot PSSI Palembang. Ya, ini kita akan lakukan agenda ya. Kita buat agenda rutinan, mungkin bisa 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali. Karena kompetisi-kompetisi seperti ini yang memang yang ditunggu-tunggu oleh para SSB yang ada di Kota Palembang, sehingga kita harus lebih mempersiapkan lagi dan juga akan terus melakukan mengadakan turnamen seperti ini. Kejuaraan disambut antusias para pemain muda sebagai ajang unjuk kemampuan sekaligus menambah jam terbang. Rencananya turnamen kelompok umur ini akan menjadi agenda rutin bulanan guna mendukung pembinaan usia dini. Lebih banyak sih yang itu biar enak lah semuanya. Biar banyak tanding ya. Iya. Biar nambah kemampuan ya. Dalam kejuaraan yang juga digelar untuk memeriahkan HUT ke-79 Bayangkara, SAS Palembang keluar sebagai juara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.